Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini kita berada. Saya percaya bahwa karena kasih dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, sehingga hari ini kita boleh ada kembali. Mari sama-sama kita akan meluangkan waktu kita untuk kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan secara singkat pada saat ini. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Saatnya kami meluangkan waktu, terima kasih untuk kesempatan di mana kami masih boleh merenungkan secara singkat kebenaran firman Tuhan. Kami tahu firman itu datangnya daripada Engkau, dan kiranya inilah yang boleh menjadikan kami semua Tuhan sebuah kekuatan yang tidak ada kekuatan lain yang kami dapat kecuali dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami percayakan diri, doa kami dan renungan sebentar hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat dalam Mazmur 91 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat-ayat ini ada janji yang dituliskan oleh firman Tuhan kepada setiap orang yang membacanya, termasuk kita sekalian. Pemazmur hari itu menaruh pengharapannya di tengah mungkin situasinya berbeda dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Mungkin tidak seperti apa yang kita hadapi hari ini, tapi hari itu saya yakin sampai Mazmur ini tertulis itu juga karena melalui sebuah pergumulan yang dihadapi si pemazmur hari demi hari. Ketika dia mencoba menggumuli segala hal yang dialami hari-hari itu, dia kemudian tetap menaruh sebuah pengharapan yang tidak akan pernah goyah, yaitu ketika dia tetap mempercayakan bahwa orang-orang katanya yang berlindung dalam naungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa itu, mereka akan dilindungi Tuhan begitu rupa. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini bicara tentang situasi zaman. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dari kita jujur secara manusia kadang-kadang dihinggapi oleh pikiran-pikiran atau bayangan-bayangan tentang segala sesuatu yang bisa menakutkan dan mengkhawatirkan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin bisa berpikir lebih jauh daripada sebetulnya apa yang belum tentu terjadi, bukan? Tetapi kita sudah kadang menjadi begitu takut, kita menjadi istilah sekarang yang terkenal paranoid tentang segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini di sekeliling kita. Apa yang bisa kita buat sebagai seorang percaya? Satu kali ada teman saya berkata dan menceritakan tentang pergumulan yang sedang dia hadapi hari-hari ini sebagai seorang hamba Tuhan. Dia melayani di salah satu tempat di kota yang kecil, dia melayani di situ. Satu kali dia berkata dalam perbincangan, dalam pesan singkat bersama dengan saya, dia mengeluhkan bagaimana sulitnya sebagai seorang hamba Tuhan di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Terlebih khususnya kalau bicara tentang finansial. Saya sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, dan tentunya juga sama-sama sebagai seorang hamba Tuhan, saya hanya bisa memberikan support kepada dia. Saya berkata, kamu harus tetap kuat, kamu harus tetap semangat, kamu percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati engkau dan bla 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 bla. Nasihat firman Tuhan keluar. Karena saya seorang hamba Tuhan, tentunya nasihat firman Tuhanlah yang keluar untuk dia. Tapi kemudian karena dia juga hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dia kemudian menjawab WA saya dengan pernyataan begini, kamu enak tidak ngalami seperti apa yang saya alami, coba kamu jadi saya.
Waktu dia ngomong begitu, saya cukup beberapa saat cukup tercekat begitu ya, nggak bisa bicara atau nggak bisa menjawab. Tapi saya kemudian saya tahu itu hikmat datang daripada Tuhan. Kemudian saya bilang begini, saya hanya bisa mensupport kamu dengan kekuatan yang datang dari firman Tuhan. Kurang lebih saya bicara begitu. Saya hanya punya firman Tuhan yang bisa saya berikan untuk menguatkan kamu. Tuhan pasti punya 1001 macam cara untuk bisa menolong kamu keluar dari segala kesulitan yang kamu hadapi dalam pelayananmu sebagai seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih ada banyak kisah, masih ada banyak cerita yang mungkin bisa kita dengar dan kita dapat ketika kita melihat situasi yang terjadi hari-hari ini di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, tetapi kemudian ketika Mazmur 91 mengajak kita kembali, mengingatkan kembali saya, Bapak Ibu Saudara semua, gak lepas dari yang namanya segala macam kekhawatiran dan ketakutan mengenai masa depan, mengenai hari di depan sana. Terlebih situasi hari-hari ini, kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah ngerti. Sekali lagi, tiba-tiba banyak hal mengejutkan terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudara, Mazmur 91 sekali lagi berkata bahwa sungguh katanya, dialah ayat yang ketiga, yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ini janji yang komplit banget gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa kepaknya itu seperti sayap burung yang melindungi anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara, dan saya dilindunginya. Dan kemudian kita dipagarinya dengan perisai dan kesetiaannya. Jadi sebetulnya kita ini sudah sangat-sangat luar biasa dilindungi Tuhan. Sudah sangat-sangat luar biasa dan istimewanya kita ini ada dalam rengkuhan Tuhan. Dan kadang kita melupakan hal ini ketika kita berhadapan dengan situasi yang tentunya menakutkan buat kita, mengkhawatirkan buat kita. Dan kemudian engkau tidak usah takut, kata firman Tuhan, terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi sebetulnya janji firman Tuhan sekali lagi saya bilang komplitnya luar biasa. Sekarang tinggal bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya juga yang nyampein ini merefleksikan itu atau mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Sehari-hari memang kita bertemu dengan segala macam persoalan. Setiap hari kita harus dihadapkan pada saya bisa takut dan saya juga tidak bisa takut. Saya bisa khawatir, saya juga tidak bisa khawatir. Bagaimana kita bisa mengelola seluruh perasaan kita, seluruh hati dan pikiran kita ini untuk tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang janji Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang janji pasti itu tergenapi. Sekalipun bukan berarti ketika semua janji itu diberikan kepada kita, terus kemudian kita tidak diizinkannya berjalan melalui jalan-jalanan yang bergelombang. Bahkan mungkin jalan-jalanan itu hampir membuat kita mabok dan kemudian kita hampir-hampir menyerah. Tapi percayalah Mazmur 91 saat ini boleh jadi kekuatannya buat setiap kita Bapak Ibu. Gak ada nasihat yang lain, gak ada kekuatan yang lain yang bisa kita dapatkan kecuali melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan setiap saat. Kalau lihat situasi, kalau lihat keadaan, kalau lihat cerita kisah orang-orang di sekeliling kita, mungkin itu juga bisa menambah kita tawar hati dan kita menjadi takut dan paranoid. Tapi mari kita mau menggantinya itu semua. Ketika orang berkisah, bercerita tentang apapun dalam hidupnya, kita mempunyai kekuatan firman yang bisa kita bagikan. Maka bagikanlah kebenaran firman Tuhan kepada mereka, supaya mereka juga punya kekuatan. Roh Kudus biarlah bekerja, menembus setiap hati orang-orang yang mungkin bisa berkeluh kesah kepada kita, atau kita juga sedang dalam keluh kesah yang berkepanjangan. Datanglah kepada Tuhan dan datanglah kepada janji-janjinya. Bacalah itu dan jadikan itu bagian daripada gaya hidup kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, sekarang tinggal kita sekali lagi mengaplikasikannya dalam hidup kita, menerjemahkannya dalam hidup kita setiap hari. Apa yang membuat engkau khawatir hari ini? Apa yang membuat engkau takut akan masa depan di sana? Yang rasanya tiba-tiba seperti gelap, seperti suram, seperti tidak ada jalan keluar. Tapi percayalah,
Saya, Bapak Ibu Saudara, mari minta tangan kita ini dituntunnya, supaya jalan-jalan itu menjadi terang. Sekalipun yang kita lalui akan sedikit terasa tidak menyenangkan, tapi percayalah, ada Tuhan yang menantang tangan kita, membawa tangan kita, menggandeng tangan kita, dan membawa kita kepada terang-terang itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kiranya kebenaran ini boleh menolong setiap kita. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Jadikan itu terus dalam hati pikiran kita, terus isi hati pikiran kita dengan kebenaran-kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami tidak tahu Tuhan, masing-masing kami sedang dalam pergumulannya, masing-masing kami dalam persoalannya. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang hidup, yang akan membantu kami melewati segala sesuatunya itu. Mari tolong kami Tuhan, apapun sekali lagi persoalan kami, entah kami sedang kesulitan dalam masalah finansial, entah kami sedang kesulitan dalam masalah rumah tangga kami masing-masing, sekolah anak-anak kami, atau hal-hal yang lain yang mungkin kami nggak tahu, tapi Tuhan tahu, Engkau mengerti Tuhan. Mari Engkau jadi jawaban atas semua yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dimanapun berada, yang sedang mendengarkan renungan singkat dan sederhana ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.